Dan kini sambutlah MC Anda, Putri Si. Halo semuanya. Seru banget ya di sini, penontonnya 1000 beserta yang ada di Zoom. Halo semuanya yang lagi ikutan Zoom juga, saya menyapa Anda semua, selamat siang. Selamat datang di acara peluncuran buku dari I Am the Happiest Teacher in the World. Dan juga untuk yang hadir di sini, selamat datang di ICC hari Minggu 4 Desember 2022. Dan yang pastinya semuanya sudah menyempatkan hadir, menyempatkan waktu untuk bersama-sama berkumpul untuk mengenang Ibu Sonia yang merupakan seorang mama, keluarga, sahabat, dan juga guru kita semua. Yang pastinya hari ini saya mau infokan dulu sebelumnya untuk teman-teman yang sudah datang ataupun yang ada di rumah, kita akan memberikan satu QR code di mana itu bisa untuk pemesanan buku dan juga untuk donasi, karena buku ini bersifat donasi dan tidak ada harga yang tertera, tapi kita mau sama-sama karena merupakan pesan dari Ibu Sonia bahwa donasi ini akan disalurkan untuk anak-anak yang untuk pendidikannya dan juga anak-anak yang kurang mampu untuk biaya pendidikan. Dan untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mengundang the one and only lagi siap-siap di situ. Ada Paulus yang merupakan juga Paulus Pranata top 9293 merupakan ketua dari IATOP. Kita sambut dulu Paulus Pranata. Makasih ya, Put. Sama-sama. Kalau Putri pakai pad, saya pakai kertas saja. Ya, itu menandakan generasi yang berbeda sebenarnya. Betul sekali. Pertama-tama saya mengucapkan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, IATOP top 94, PD top 94 Weekend, IATOP Orkestra, yang saya hormati tim penyusun buku, band peluncuran buku, dan para alumni Santa Aloysius yang saya kasihi. Yang saya hormati juga yang punya tempat di sini, Gereja Inspire Community Center, Pastor Chandra Sejaya dan Hana. Yang saya hormati juga Hands Organizer, MC, moderator, Jung Video Production, Unreal Film, dan Studio 8. Yang saya hormati juga para donatur, cetak buku I Am the Happiest Teacher in the World, Bapak, Ibu, dan sebentar, ada arahan dulu. Siap, udah Mas? Bapak, Ibu, dan para hadirin yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur atas kehadiran Tuhan yang penuh kasih, senantiasa memberikan rahmat dan berkat-Nya, khususnya pada acara hari ini, launching buku I Am the Happiest Teacher in the World. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, alumni top dan para hadirin terkasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih mewakili IATOP atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan sambutan dari panitia yang luar biasa ini. Menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Oh ya, dengan saya juga yang saya hormati pihak keluarga, punten kalian lah. Saya masuk alumni kok. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada para hadirin yang bersedia hadir pada acara hari ini, baik onsite maupun online. Sebelumnya, saya ingin mengutip dulu dari sambutan Bu Sonia pada acara Misa Syukur 90 tahun Santa Aloysius, 10 tahun IATOP 2020 lalu di Kapel Kabar Gembira Maria 2020 yang lalu.
berikut petikannya. Sambutan dari Ibu Sonia Guru Aloysius. Perjalanan selama 4 tahun bersama Iato. Dimulai dengan memenuhi ajakan anak-anak angkatan 94 untuk belajar yoga. Ada suatu semangat yang mengagumkan berada di antara para alumni itu. Suasana gembira, persaudaraan yang kuat, kehangatan yang mampu meresap ke dalam sanubari. Dan saya jatuh cinta kepada kumpulan alumni ini sejak itu. Tahun 2015 pertama kali. Dilanjutkan dengan mengikuti kegiatan resmi Iato. Ada kumpul-kumpul Iato Bisnet. Saya minta izin pada ketua Iato Bisnet, dalam hal ini Kang Henin. Apakah saya boleh hadir untuk sekedar mendengarkan apa yang akan didengungkan dalam pertemuan itu? Dan semuanya itu menambah kekaguman. Ada anak pemalu sekarang jadi pembicara yang memukau. Ada anak yang demensia sekarang bergerak di bidang pendidikan bagi ABK. Dan masih banyak pertemuan yang saya ikuti. Sekarang sudah menjadi guru puluhan tahun, saya justru belajar kepada mereka. Saya juga ikut dalam WA grup top kuliner, grup tukang gosip makanan. Ini juga luar biasa. Lidah, hidung, mata mereka itu bekerja luar biasa. Kalau pergi makan bersama anggota top kuliner, setiap makan dinilai, setiap rasa, setiap warna bisa ditangkap oleh indera mereka. Cobalah kuliner bersama mereka. Saya juga ikut dalam kegiatan TCC alias grup ngegoes. Hasil olah dan gemblengan top terasa kental dalam grup ini. Sempurnalah. Semua kegiatan disiapkan sampai detail. Tidak ada yang terlompat. Soal waktu yang dijadwalkan, soal makan berlebih dan bergizi, soal tenaga selama ngegoes sangat prima. Dan sudah tentu persaudaraannya pun tentang mengikat. Kelompok lari. Di sini ada Setiawan. Siapa lagi ya di sini? Top runner susah dibayangkan. Di mana ada kegiatan lari, mereka terjun di sana. Kelompok-kelompok yang lain belum saya kenal dari dekat, maaf. Kayak seperti pet lover, literary, banyak sekali kegiatan alumnus ini. Tapi singkatnya saya kagum. Saya belajar banyak dari Iato. Karena itu kemana saya memungkinkan berkunjung, saya kumpulkan para alumni agar mereka menjalin ikatan supaya ada persaudaraan, ada saling membantu. Pesan saya, jaga, tumbuh, kembangkan Iato. Karena nilai-nilai positif yang Anda miliki baru berharga jika diwujudkan, bukan disimpan untuk diri sendiri. Love you all, Sonia. Dari sini, pada saat akhir Bu Sonia, kita merenungkan makna peluncuran buku ini. Ibu ingin nilai-nilai positif yang kita mulai miliki itu mewujud. Ibu ingin kita menjadi ragi, garam, dan terang dunia. Ibu ingin kita sebagai komunitas dapat berkembang khususnya di dalam dunia pendidikan yang Ibu geluti selama hidupnya. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi perjalanan hidup kita, alumni maupun hadirin yang hadir di sini, kini dan ke depan. Dan hasil buku ini juga semoga menjadi berkat bagi banyak adik-adik dan anak-anak yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan perjuangan ibu kita bersama-sama. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membuka pintu jalannya dan menyertai dan memberkati setiap langkah yang kita jalani saat ini dengan sukacita. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita lihat video berikut ini.
Perjalanan seorang Ibu Sonia tak luput dari peran seorang sahabat. Untuk itu saya juga akan mengundang Ibu Sally untuk berbagi dengan kita seperti apa Ibu Sonia di mata Ibu Sally. Untuk itu kita beri tepuk tangan pada Ibu Sally. Kami persilahkan Ibu Sally. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kita hari ini. Silakan Ibu, sebelah sini. Apa kabar Bu? Baik, deg-degan saya. Tarik nafas dulu Bu, boleh. Bisa lihat, bisa ngomong kayaknya. Oke. Saya akan bertanya terlebih dahulu, Ibu Sally, sosok Ibu Sonia di mata Ibu Sally itu seperti apa? Dia sahabat saya ya, dan saya mendapat kesempatan untuk menjelang akhir-akhir hidupnya itu untuk beberapa kali ya bertemu. Dan dia minta kalau ketemu menjelang jam 3 katanya, supaya kita bisa doa qur'an bersama. Aduh, nggak bisa. Ya, yang saya kagum adalah bahwa ketika dia terbaring, dia tetap memancarkan kekuatan. Dia kuat sekali. Maaf. Tapi memang itu kesan saya, bahwa kok bisa ya dia sakit seperti itu sendiri, tapi dia bisa memancarkan kebahagiaan dan kekuatan luar biasa. Beberapa kali saya ngobrol dengan Bu Sonia, juga ketika sudah 2 kali operasi, saya juga masih ketemu. Dan selalu pertemuan kita itu ditutup dengan dia mendoakan kita yang datang. Saya ajak Ibu Emi, Ibu Hartati, adik saya yang juga dekat dengan Ibu Sonia. Dan ya itulah kenangan terakhir yang paling saya ingat. Ternyata Ibu Sonia juga menjadi sumber kekuatan untuk orang lain, terutama dirasakan banget sama Ibu Sally. Betul. Dan sebenarnya Ibu Sally juga kan sebenarnya tahu ya, Ibu Sonia itu agak sedikit galak, bener ya Bu ya? Ya. Mungkin kalau di sini yang pernah diajar juga tahu kalau Ibu Sonia galak, tapi kok tetap dikangenin sih Bu? Ya, galak sih, tapi dia lembut ya. Galak, tapi dia cepat terharu. Nah, ada satu pengalaman puluhan tahun yang lalu tentunya ya. Waktu itu Bu Sonia bagian mengatur jadwal. Dan jadwalnya itu kan papannya segini ya. Banyak banget Bu, gede banget. Pindah-pindahin gitu kan nama-nama guru. Dan suatu saat kayaknya ada guru yang ngomel karena bentrok. Terus saya lihat dia kesel banget, dia marah gitu, nggak ngomong sih. Saya lihat dia duduk. Terus saya pikir apa ya yang bisa saya lakukan. Saya ambil segelas air, saya taruh di depannya. Rupanya itu membuat dia bilang bahwa, aduh, waktu kamu kasih saya segelas air, rasanya luar biasa katanya. Ketika dia sedang di puncak kesal, marah, segelas air kamu itu sangat menolong saya. Ya, seperti air dari surga mungkin ya Bu ya. Untuk Ibu Sonia di saat itu saat naik pitam gitu ya. Dan ternyata Ibu Sonia yang galak pun bisa terharu. Itu adalah sisi dari Ibu Sonia yang sebenarnya mungkin kalau kita sudah kenal lebih dekat, itu merupakan salah satu sisi yang bisa kita lihat gitu ya Bu. Dan untuk itu Bu, saya mau tanya lagi. Sebenarnya sedekat apa sih Ibu dengan Ibu Sonia? Apakah memang suka curhat? Ataukah
suka berdoa bersama seperti yang tadi Ibu ceritakan gitu. Mungkin boleh dibagikan dengan teman-teman anak-anak loh yang ada di sini. Ya, kami kenal puluhan tahun ya. Puluhan tahun waktu itu kami sekolah di SPG Santa Angela. Saya kelas 1, Ibu Sonya kelas 3. Kemudian kami ketemu lagi mengajar di SD Trunojoyo bersama-sama. Kemudian Pak Sofan Ibran memindahkan kami 3 guru SD ke SMP. Saya, Bu Sonya, dan Bu Sekar bersama-sama lagi. Ya, dan memang sejak saat itu saya juga dekat dengan Agustia, dengan Airin dan Cindy. Kemudian mereka juga murid-murid saya. Dan dalam banyak peristiwa hidup saya, Sonya menjadi teman untuk curhat, untuk saya ajak diskusinya. Karena Ibu Sonya merupakan orang yang Ibu Sally percaya juga ya? Iya, dia nggak ember gitu. Nah, itu dia. Ya, dia bisa dipercaya dan dia bisa menyimpan rahasia. Itu salah satu ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa sekali, karena untuk menemukan teman yang bisa mendengarkan, memberi saran dan dikip sama dia sendiri itu tidak mudah ya Bu Sally. Betul. Dan mungkin apakah ada satu pesan atau ada pesan lagi untuk mungkin yang hadir di sini, atau mungkin ada keluarganya di sini, atau juga mungkin untuk yang ada di Zoom mungkin Bu Sally? Iya, kita belajar banyak dari pribadi Ibu Sonya. Kuat, enggak gampang mengeluh. Dia memberikan semua ya, waktunya, apa yang dia punya untuk berbagai kegiatan, dan dia sungguh memberikan itu untuk kemajuan seperti di Choice, di MA, di Atop ya. Dan menurut saya itu adalah warisan yang luar biasa dari Bu Sonya. Nggak semua orang bisa memberikan warisan yang begitu luar biasa ya. Semoga ini diteruskan oleh anak-anakku semua di Atop, terutama untuk keluarga. Ya, terima kasih Ibu Sally. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih. Sudah, terima kasih Ibu Sally. Seperti yang tadi sudah diucapkan, yang sudah diceritakan oleh Ibu Sally, bahwa Ibu Sonya adalah sosok yang kuat, yang tidak gampang menyerah, dan juga seseorang yang selalu ikut turut serta dalam setiap kegiatan, sehingga ini yang menurut saya Ibu Sonya itu kuat karena bersama-sama dengan anak-anak yang muda. Jadi jiwanya selalu muda, dan Ibu Sonya bisa kuat menghadapi segala hal yang ada di depannya. Dan untuk itu saya akan memberikan satu lagi kata, bukan sambutan, tapi ini juga merupakan salah satu cerita, salah satu pendapat, salah satu dari murid yang pernah diajar oleh Ibu Sonya, yaitu adalah Anton Kurniawan dari top 96 dan juga Ing top 97. Kami persilakan untuk menonton video. Halo, saya Anton Kurniawan, top 96. Saya pertama kali kenal dengan Bu Sonya waktu di SMP, tapi nggak pernah diajar sama beliau. Lalu waktu itu Bu Sonya pernah main ke Sydney, dan kita ketemu alumni Aloysius yang ada tinggal di Sydney. Ternyata banyak sekali dari angkatan tahun 80-an, 90-an, 2000, banyak sekali. Kita kumpul, dan pesan dari Bu Sonya untuk tetap menjaga persaudaraan, kekeluargaan yang ada di antara anggota Aloysius di Sydney ini. Bu Sonya otomatis terkenal dari waktu sejak SMP sebagai seorang guru yang sangat killer, yang galak. Tapi setelah kita lulus semua, dia itu sangat baik sekali gitu, dan peduli
dengan keadaan kita, peduli dengan keberadaan kita, kondisi kita. Dia tanya anak-anak kita gimana, keluarga kita gimana. Jadi saya juga merasakan kehilangan besar satu guru yang sangat peduli dengan keberadaan murid-muridnya. Walau lama udah nggak diajar oleh beliau. Selamat jalan Bu Sonya. Dari Anton Kurniawan, Top 96. Halo, perkenalkan nama saya King Yin, Aloy 97. Panggilan saya Ing Ing. Saya dulu cuma tahu Bu Sonya tuh guru bahasa Indo. Gak inget juga pernah diajar atau enggak sama beliau. Cuma ingetnya beliau itu guru yang galak, jadi gak berani deket-deket. Tapi kemudian waktu saya di Melbourne, kira-kira April 2018, saya dikontak sama Bu Sonya. Lalu saya diajak untuk reunian bersama teman-teman Aloy yang ada di Melbourne. Bu Sonya sangat perhatian sama kita-kita yang di sini. Katanya kita biarpun jauh dari rumah, tapi kita punya keluarga juga di sini, keluarga Aloy. Beliau selalu berusaha supaya kita bisa bersama, saling membantu. Ini gak kayak anak hilang di perantauan. Sampai sekarang kita suka usahain untuk bisa kumpul-kumpul, membangun ikatan kekeluargaan yang kuat antara alumni-alumni Aloy. Terakhir kita ketemu beliau yaitu Mei 2019. Kita sempat merayakan ultah beliau di sini. Ini termasuk salah satu momen bahagia kita bersama teman-teman IATOP Melbourne. Selain dikumpulkan dengan teman-teman di sini, saya juga diperkenalkan dengan teman-teman IATOP di Bandung, yang sampai sekarang masih sering chatting. Sesuai dengan misinya, Bu Sonya berusaha menggabungkan alumni-alumni yang menyebar di seluruh dunia dan memperkuat ikatan kekeluargaan IATOP. Kita merasa sangat kehilangan dengan perginya beliau. Beliau merupakan sosok yang penuh kasih, tangguh, dan menjadi panutan kita semua. Selamat jalan Bu Sonya. Semoga Ibu mendapatkan kedamaian dan bisa beristirahat dengan tenang di sisinya. Selamat atas launching buku I Am the Happiest Teacher in the World. Mari kita dapatkan bukunya sekaligus berdonasi sebagai bantuan dana pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan simak kolase foto-foto Ibu Sonya bersama seluruh murid-murid dari seluruh belahan dunia. Musik pengiring dipersembahkan oleh IATOP Orchestra, You Never Walk Alone.
Halo semua, salam IATOP. Perkenalkan, saya Sarah Diana, alumni TOP angkatan 94. Selamat atas di launchingnya buku The Happiest Teacher in the World, karya Ibu Sonia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga dari Ibu Sonia yang sangat mendukung, juga rekan-rekan alumni yang sudah sangat banyak berkontribusi. Izinkan saya memberikan sedikit kesan mengenai Ibu Sonia. Ibu Sonia adalah pribadi yang selalu ingin dekat dengan murid-muridnya, tapi juga tegas di saat yang bersamaan. Bu Sonia adalah tipikal guru yang begitu ingin melihat siswa-siswanya maju dan siswa-siswanya mencapai jati dirinya yang sesungguhnya di kemudian hari. Saya juga adalah seorang guru di Depok, saya guru sekolah dasar dan juga di sekolah musik. Kadang-kadang pada waktu saya bertemu dengan siswa saya yang sudah kuliah, ada perasaan bangga di hati saya gitu, bahwa siswa saya ternyata berhasil meraih apa yang dia inginkan, cita-citakan. Dan hal itu yang saya juga rasakan, Bu Sonia juga alami. Bahkan pengalaman saya pribadi, pada tahun 2018, di tanggal 23 Desember, ayah saya meninggal dunia. Itu situasi menjelang Natal ya. Tapi saya sangat terkejut bahwa ternyata di saat yang seperti itu, Bu Sonia ternyata datang ke rumah ayah kami. Seorang guru yang sudah puluhan tahun bahkan tidak bertemu, tapi ternyata perasaan kedekatan sebagai seorang guru itu tidak bisa dipungkiri, sehingga Bu Sonia tetap memberikan hati untuk datang. Itu sangat berarti, sangat berkesan. Pada waktu proses persiapan buku ini, rekan-rekan ada yang menghubungi saya untuk membuat 2 lagu untuk Bu Sonia. Yang pertama berjudul Goreskan Kisahmu, yang kedua berjudul Free. Lagu yang pertama itu mengisahkan hubungan antara siswa dan guru dilihat dari sudut pandang guru, sementara lagu Free itu dari sudut pandang seorang siswa. Jadi di lagu Goreskan Kisahmu itu, saya mengambil kata berjalan di Sultan Agung. Saya membayangkan bahwa guru ini turun dari angkot mungkin ya untuk persiapan masuk ke dalam sekolah, dan dengan semangat yang baru, muridnya sama seperti Bu Sonia dan rekan-rekan guru yang berdedikasi di Aloysius ya. Di situ disampaikan pesan bahwa seorang siswa itu harus berani untuk menjadi diri sendiri. Jujur kalau saya mau katakan, peran seorang guru di sekolah itu seperti jembatan antara orang tua dan murid. Maksudnya begini, kadang-kadang orang tua punya ekspektasi yang sangat besar kepada anaknya, sehingga banyak sekali anak ini dijejali oleh mimpi-mimpi orang tua yang mungkin bukan mimpinya sendiri. Di lagu ini dikatakan, ayo kamu dan aku itu berbeda, jadi ayo semangat untuk menggoreskan kisahmu sendiri. Dan kemudian di lagu yang kedua, itu Free, itu mengisahkan dari sisi murid yang sedang mengalami tekanan peer pressure ya, jadi mengalami kesendirian, tekanan, berusaha berjuang begitu keras untuk mencapai puncak dari prestasinya. Dan dibilang bahwa sang guru berkata, ayo kamu sanggup untuk menjadi bebas kok. Dan di bagian bridge-nya dikatakan, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal pada saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, thank you for teaching me. God bless you. Bye-bye. Suatu kehormatan untuk saya bisa hadir di sini, melihat begitu banyak cinta yang diberikan oleh Ibu Sonia, dan begitu pula banyak cinta yang didapatkan Ibu Sonia dari keluarga, dari murid, serta teman-teman Ibu Sonia. Yang pastinya tadi sudah ada You Never Walk Alone, persembahan dari IATOP Orkestra yang dibuat untuk Ibu Sonia, karena Ibu Sonia sangat menyukai lagu itu. Bukan berarti dia penggemar Liverpool, bukan. Tapi karena memang di masa hidupnya dia selalu merasa bahwa dia tidak pernah berjalan sendiri, karena Tuhan selalu beserta Ibu Sonia. Dan tadi juga sudah ada Kak Sarah Diana dari TOP 94 yang memberikan 2 lagu ciptaannya untuk Ibu Sonia, didedikasikan untuk Ibu Sonia. Yang pertama ada judul Free, dan yang kedua nanti ada lagu yang berjudul satu lagi, Goreskan Kisahmu. Jadi untuk yang sekarang, apakah rekan-rekan teman-teman dari TOP 94 sudah siap? Sudah siap. Saya akan bertanya sedikit dulu sama Johan nih. Lagu ini bercerita tentang apa? Jadi intinya lagu ini lebih pada pesan moral bahwa
hidup penuh dengan perjuangan. Tentunya dalam hidup kita punya tujuan masing-masing, kita punya arah yang mau kita tuju, tetapi jangan pernah menyerah setiap kali kita menemukan tantangan. Tanpa panjang lagi, mari kita dengarkan lagu yang diciptakan oleh Kak Sarah Diana dan dinyanyikan oleh teman-teman dari Top 94. Ada nama bandnya? Gak ada. Oke, mari kita dengarkan alunan musik dari teman-teman IA Top 94, sorry. Lonely by myself, I fight so hard, trying to get to the top of the world. Finally, when my dream is within my reach, it starts to fade away. But then you say, break those chains and let go everything that keeps you away from who you are. Again you say, break those chains and let go everything that keeps you away from who you are, from who you are. 'Cause I know I can be free, so free. I let the wind blow on my face and cast my fears away. Yes, I know I can be free, so free. I won't let my fears telling me who I can be, who I can be. Lonely by myself, I fight so hard, trying to get to the top of the world. Finally, when my dream is within my reach, it starts to fade away. What can you say? Break those chains and let go everything that keeps you away from who you are. How can you say? Break those chains and let go everything that keeps you away from who you are. I wanna say thank you for being there for me. Shower of love and care. You taught me how to be strong, to be tough when life gets rough. I wanna say
lihat lagi di YouTube karena akan di-upload di YouTube ya. Akan tayang. Akan tayang. Siap viral. Iya, amin. Dan yang pastinya bisa juga nanti di depan itu ada QR code. Jangan lupa untuk follow Instagram dari I am the happiest teacher in the world. Di situ nanti kita akan ada donasinya, akan kita tampilkan, lalu juga ada beberapa video juga yang akan kita tayangkan dan beberapa quotes-quotes dari Ibu Sonya. Ya. Dan yang sekarang kita akan langsung masuk ke talk show. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke talk show di mana kita akan flashback. Ya. Bagaimana buku ini idenya bisa tercipta. Ya. Kemudian prosesnya seperti apa. Kemudian juga kita akan mendengarkan komen, respons, kesan dan pesan dari pihak keluarga. Ya. Dan juga mungkin nanti kita akan dengarkan sendiri langsung misi yang dikandung dari buku ini. Dan tadi tak lupa juga kita mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Sarah Diana yang sudah menciptakan lagu dengan judul Free. Karena tadi terakhirnya adalah Thank you for teaching me. Jadi kita beri judulnya kekinian banget. Free TYTM. Zaman sekarang banyak lagu juga. Free TYTM. Thank you, TYFTM. Thank you for teaching me. Kekinian. Kekinian ya. Betul. Ada singkatan-singkatan dan menurut saya karena memang dalam setiap hidup kita akan selalu terus belajar. Betul, kita akan terus belajar. Hidup adalah perjuangan. Kalau kita pernah dengar satu kalimat bijak, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Kata kuncinya apa? Amin. Salah. Kata kuncinya usaha. Nah, bukan soal ditentukannya. Kalau nggak usaha, dan jangan gampang menyerah. Betul. Kalau nggak usaha, Tuhan bingung apa yang mau saya tentukan. Betul. Karena dia tidak berusaha. Betul. Sekali. Untuk itu kita akan mengundang para narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Femi, Kak Awan, dan Kak Reni. Boleh. Mari kita sambut. Untuk naik. Silakan Femi, Awan udah dandan, saya lihat, oke. Dan setelah ini akan saya serahkan pada Johan. Jangan ditinggal dong. Untuk memimpin. Silakan naik. Saya ada, gampang. Kursinya saya mudah. Silakan. Tinggal, boleh saya minta kursi 2 untuk saya dengan teman saya. Oke, sip. Terima kasih. Sini. Dikasih apa? Waktu untuk tampang. Padahal kan bisa istirahat di belakang, Kak. Ya udah, snack di sana titip dong. Boleh nanti. Oke, kita akan ngobrol dengan Reni, putri dari Ibu Sonya, Femi dari top 94 dan juga Awan dari top 94. Kita seperti kalimat, saya menyebut ini kalimat bijak juga sih, kalimat bijak yang sering kita dengarkan setiap kali kita di SPBU. Mulai dari nol ya Pak. Kita kembali ke awal. Jadi dari mana datangnya inisiatif untuk buku ini? Mike, saya minta Mike, tolong. Karena tidak mungkin saya berkata cerdas cermat pencet bel. Oke, silakan tim A. Oke, silakan Pak. Selamat siang, Bu Seli, Reni, Cisindi, Hari, dan teman-teman sekalian yang ada di lokasi maupun di Zoom ya. Kalau misalnya mau diceritain, sebetulnya banyak sekali, panjang sekali ya. Cuman saya mau sharing sedikit aja bahwa semua ini dimulai dari adanya persekutuan doa. Oke. Ya. Jadi kita tahu kan ya dari 2020 itu kita ngalamin pandemi COVID-19 gitu ya. Dan ada kerinduan dari teman-teman gitu di 94 untuk ayo kita berdoa bersama ya. Waktu itu tuh saya ingat ada David, ada Flora, ada Hendarto, yang menjadi inisiator lah gitu ya. Jadi ayo kita doalah sama-sama gitu. Nah, jadi setiap sebulan sekali sejak itu kami adakan persekutuan doa online. Online dan semuanya swadaya. Jadi tim pujian, pewarta, pendoa segala
ini sendiri lah apa dari angkatan sendiri. Ya. Nah, di situ kami juga ada mengundang guru-guru. Yes. Iya. Dan salah satu yang setia untuk hadir itu Ibu Sonia. Oke. Nah, satu kesempatan Ibu Sonia dikasih kesempatan untuk sharing. Sharing itu tadinya kita kasih judul I'm the happiest teacher. Oke. Tapi pas kesaksian, Ibu Sonia bilang itu sebetulnya kurang tepat, kurang lengkap. Oke. Dengan gaya Bu Sonia Iya, ya. gitu kan. Saya hafal sekali itu. Iya. Harusnya apa? I'm the happiest teacher in the world. Oke. Dari situlah tercipta. Dari situ, iya. Oke. Nah, kemudian setelah acara sharing di situ, Bu Sonia tuh ada ngomong, kawan, saya tuh pengen bagiin katanya pengalaman saya ini lewat satu buku. Supaya apa? Supaya guru-guru lain, supaya alumni maupun masyarakat itu bisa dapat hikmah dari pengalaman hidup saya. Ya. Saya sebetulnya nggak bolong dulu gitu. Nah, pulang. Saya belum nggak apa ya, istilahnya nggak punya daya gitu kan untuk buat satu buku gitu kan. Cuman tega nggak nolak. Nah, kalau kayak gitu, Tega nggak nolak. silakan. Nah, lo kena kan gitu ya kawan. Nah, Iya gitu. Jadi waktu pas Bu Sonia bilang kayak gitu, saya bilang baik Bu, saya akan berundingkan sama teman-teman. Karena saya tahu saya nggak bisa sendiri, tapi saya punya teman-teman yang luar biasa, khususnya dari IATOP. Yes. keren. Iya, gitu. Nah, jadi dari situlah progresnya sih bergulir lah gitu. Oke. Seiring dari ide yang bergulir itu, Awan mencari resource, bantuan dari teman-teman, dan akhirnya muncullah seorang Femi dalam proses. Iya, jadi sebetulnya gini, kita tahu di IATOP itu ada klub-klub gitu ya. Yes. Dan salah satunya tuh IATOP Literary, yang memang isinya tuh yang antusias untuk buku-buku kayak gitu kan. Ya. Saya tuh kontak dulu sama Lala waktu itu. Lala ketua IATOP Literary. Oke, ini adalah kalau dalam bahasa sekarang adalah kutu buku garis keras. Betul kan? Kutu buku garis keras. Makanya saya kontak dulu gitu kan. Lah, tolong dilemparkan lah di grup. Ada yang bisa bantu nggak untuk nulis? Yes. Pas bilang tuh gitu. Karena pemikiran saya kan, saya tuh pengennya gandeng semua lah gitu. Ya. Termasuk IATOP Literary yang memang spesialisasinya gitu Yes, di situ kan. betul. Cuman waktu itu memang responnya agak kurang lah ya. Makanya saya mikir gitu, aduh siapa ya yang bisa saya saya gandeng gitu kan. Nah, saya ingat dulu saya punya teman sekelas di kelas 2 SMA. Dulu saya 2 PMB. Namanya Femi. Hebat, masih ingat. Saya ingat loh. Saya lupa. Saya dari SMP sampai SMA masih ingat saya. Hebat. Ini juga mungkin kutu buku garis keras kayak gini nggak? Kebetulan aja. Oke. Ya, jadi waktu itu karena memang saya ngerasa saya kurang dekat nih sama Femi gitu kan. Saya kontak teman saya dulu satu, namanya Tuti. Oke. Tadi ada. Bu Tuti, Bu Tuti. Halo Bu Tuti. Halo Maktut. Dipanggilnya Maktut. Iya. Mak. Dia tadinya mau datang sini, cuman lagi sibuk bikin kue tuh. Pesanan, ya order. Order siap-siap aja. Ya. Lanjut. Durasi. Oke. Nah, jadi lewat Tuti yang kontak sama Femi. Yes. Gitu. Dan satu kesempatan di bulan Januari itu Tuti dan Femi itu datang ke Cigadung. Oke, ke kediaman. Iya, rumahnya Bu Sonia gitu. Itu. Oke. Ya. Ini kalau di drakor ini terakhir sebelum ending credit title episode 1, kita masuk episode 2. Oke, Femi, gimana? Ini episode 2. Prosesnya seperti apa?
Ya pokoknya pertama kali sih dikontak dulu sama Awan ya. Awan nanya ada waktu nggak, ada proyek misalnya pengen bikin buku, bisa bantuin nggak. Sebenarnya saya agak ragu juga soalnya saya bukan penulis. Saya sebenarnya penerjemah, cuma memang karena berkecimpung di bidang bahasa, barangkali saya bisa bantu-bantu gitu. Jadi saya ajak Tuti ke rumahnya Ibu Sonia, terus ngobrol-ngobrol. Ya, pokoknya akhirnya oke lah, kita cobain bikin gitu, kita wawancara si Ibu Sonianya, terus kita coba tulis dari hasil wawancara itu. Tapi setelah pertemuan pertama itu rencananya saya misalnya seminggu sekali di sana gitu. Cuma ternyata susah sekali nih cocokkan jadwal. Kadang saya nggak bisa, kadang ibunya nggak bisa. Akhirnya waktu itu jadi akhirnya tadinya mau dibeliin voice recorder, ibu ngomong sendiri, tapi akhirnya pakai wawancara Zoom. Jadi beberapa kali mengadakan sesi Zoom, nggak cuma saya aja, Awan dan beberapa teman lain. Jadi formatnya ngobrol gitu. Ngobrol sama misalnya kita nanya misalnya gimana dulu memutuskan jadi guru, apa suka dukanya pas belajar, pas kerja. Ya pokoknya apapun yang Ibu Sonia pengen cerita gitu. Itu memang pertanyaannya sudah prep, sudah disiapkan, atau sambil ngobrol dan dari sana baru digali? Sambil ngobrol ya, enggak. Ingat gak Fred? Sebetulnya kita sempat ngobrol kan. Ini buku tuh kerangkanya mau gimana? Itu dia. Tapi kan pasti ada tapinya. Ya kalau misalnya kita pikirkan, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu itu harus jelas dulu ya ininya ya, rencananya mau gimana gitu, rencananya mau gimana gitu. Kita ngobrol sama ibu, ibu teh mau ngomong apa aja sih, supaya kita teh tahu Bu nanti benang merahnya kayak gimana. Dasar awannya. Udah gimana saya aja. Kamu ini aja, kamu tulis aja, nanti saya mau cerita apa, kamu tulis katanya. Udah gitu, mau nanti bukunya berupa bunga rampai atau apa, silakan lah katanya gitu. Ya kita juga bingung ya. Kamu kayak nggak inget aja pelajaran bahasa Indonesia dulu. masih mencatat dari Bu itu kan, Bu belum beres gimana, saya udah waktunya. Iya. Page berikutnya. Waktu itu saya sempat kan datang ke rumahnya, Bu mau kemana, supaya Ibu cerita dulu deh dari masa kecil, di timelinenya jelas. Iya jelas gitu, nggak mau sih aku musik. Ternyata ini adalah suka duka di belakang BTS. Kalau ini behind the scene, bukan BTS BD21 ya. Iya bukan juga itu. Iya jadi kayak gitu. Akhirnya kita Zoom ya Feb ya. Kita ajak teman-teman ya. Setiap kali itu kita share linknya supaya teman-teman yang mau join, ngobrol bareng. Jadi di situ kayak ini aja, kayak cerita aja gitu, ngalir aja gitu. Tadinya kita pikir tuh ibu posisi kesehatan lagi turun ya, paling setengah jam lah gitu. Ternyata. Turun teh? Ternyata 2 jam setengah. Bisanya banget. Iya. Dan semangatnya luar biasa. Beda waktu pas Bu Sonia cerita teh kerasa ya. Auranya teh gitu semangat bisa gitu. Passionnya dapat. Iya. Kita pikir sesuai ini paling setengah jam gitu kan. Saya record aja gitu. Pas bikin itu berak-berak. Ini kita bersyukur kita sudah melewati zaman masa-masa kaset ya. Kalau enggak, bentar Bu, habis kasetnya ganti dulu. Ganti lagi. Kalau dulu mah, nanti Bu belum. Tapi jangan salah, di antara sekian banyak orang kalian ngobrol dengan Bu Sonia, ada satu orang yang lagi gini nih. Ini untuk dapat bahannya, untuk dia. Lalu untuk juga zaman sekarang Zoom itu dia langganan. Kalau 40 menit sekali mati. Betul. Iya. Syukurlah ya. Memang blessing in disguise lah itu dalam pandemi ada Zoom kayak gitu ya. Jadi dari awal inisiatif itu ada sampai akhirnya buku ini jadi dan sudah dicetak, finish berapa lama?
kita mulai Zoom itu di bulan Februari 2002 dan puji Tuhan di tanggal 21 Agustus 2002 itu tuh bukunya udah dipegang sama Bu Sonia. Oke, jadi ada pilot edition dipegang oleh Ibu. Betul. Yes. Betul. Oke. Nah, selama proses ini, maaf saya harus masuk ke episode 3. Ya. Selama proses ini apa komunikasi dengan pihak keluarga? Sebenarnya jujur-jujurnya hampir nggak ada. Jujurly? Selama bulan Januari Februari tadi yang Awan cerita sampai bulan Juni Juli itu nggak tahu. Pihak keluarga tuh nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Dan tiba-tiba yang surprise. yang ngasih infonya siapa? Apakah dari ibu atau dari bapak ini? Dari Awan deh. Dari Awan dan dari teman-teman. Bahkan masih mungkin dari Awan. Mungkin. Jadi sebenarnya itu nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Nggak, karena memang mama nggak cerita. Okay. Mama nggak cerita, cuman waktu itu ada seorang pastor datang karena setiap hari Sabtu nganterin komuni. Tapi pastornya juga ngajak ngobrol gitu ya, nggak cuma nganter doang. Lalu dia nanya, "Tante gimana progres bukunya?" Terus dia geleng-geleng. Nah, saya di situ nggak tahu. Kamu di samping ibu pada saat itu. Itu masih rahasia berarti. Nah, jadi kan saya juga nggak tahu persisnya itu adalah geleng-geleng belum jadi karena masih jauh, atau geleng-geleng karena nggak mau anaknya tahu. Jangan kasih tahu ya, biar surprise. Tapi ternyata waktu itu udah hampir finish. Waktu itu Awan udah mulai ngasih draft, minta dibantu bacain juga. Dari situ ya Awan ya baru mulai intens. I see. Dan pada saat Reni baru tahu ada ide itu, ada dari keluarga ada respons, ada perasaan apa sih? Mungkin yang dominan dua ya. Yang pertama, aduh si mama kok nyusahin orang. Itu satu gitu, maksudnya enggak perasaan itu ada, tapi lalu sebenarnya lebih kagum terutama dengan teman-teman angkatan 94 gitu ya. Perjalanannya tidak mudah. Kalau tadi Awan baru cerita sampai ngerekam Zoom, kita belum dengerin lagi cerita bagaimana mentranskrip dari Zoom itu menjadi cerita kan, menjadi buku. Dan kan nggak cuma stop sampai situ ya, karena buku ini juga harus didistribusikan, harus diedarkan. Jadi itu cerita lain gitu. Jadi itu yang rasa kagum, rasa syukur karena teman-teman 94 luar biasa. So itu yang perasaan pertama gitu ya. Dan pada saat itu, apakah Bu Sonia sudah sempat menyampaikan ke anak-anak bahwa ada proyek buku ini dan ada misi di baliknya? Waktu itu belum. Nggak ada sama sekali? Belum. Lalu yang kedua waktu itu yang saya agak ragu sebenarnya apakah, karena ceritanya cukup detail. Cerita dari kecilnya bagaimana segala macam. Jadi waktu itu mungkin diskusi singkat sama Cindy gitu, ini kita nggak apa-apa ya, si mama ceritanya dalam, sharingnya dalam gitu ya. Tapi saya rasa itu memang keinginannya dia gitu untuk berbagi. So ya, hari ini udah terjadilah dalam satu buku itu. Keren banget ya. Ini adalah satu saya ingin menyebut memoir, tapi memoir hanya dalam sepenggal waktu. Ini biografi. Terlepas dari dia detail ataupun singkat, ini biografi. Ini adalah saksi hidup, perjalanan kisah hidup Ibu Sonia yang akan dibagikan untuk kita semua dan semoga menjadi inspirasi buat kita. Femi, ada unforgettable moment gak sih selama kamu ngumpulin materi? Selama Zoom, berapa banyak Zoom dan berapa banyak kamu akhirnya meeting fisik dengan Bu Sonia? Meeting fisik untuk materi sih cuma sekali yang pertama. Sekali pertama doang. Sisanya full Zoom. Iya. Kamu kekinian sekali. Iya, ternyata. Karena saya kadang lebih memilih begini daripada Zoom. Ada area apa yang momen yang tidak terlupakan gak sih? Yang paling tidak terlupakan sih kan waktu itu habis Zoom, terus saya bikin tulisannya berdasarkan Zoom itu. Ya. Terus saya kirim kerbau ke Ibu
bab pertama, bab kedua, terus minta feedback dari ibu ya. Terus yang bab kedua itu bab pertama kasih feedback, terus bab kedua nggak cuma feedback, ibu membacakan tulisan saya. Oke. Kan Zoom berdua gitu Yes. Ibu membacakan dari awal sampai akhir itu yang bab kedua itu enak banget dibacain sama ibu. Dengan intonasi ibu yang bagus gitu ya. Oke. Itu yang paling berkesan untuk kakak. Karena entah kenapa tiba-tiba saya flashback dengan tanda kutip trauma masa sekolah ya biasanya ya. Udah begini, ini kurang titik, ini salah tanda bacanya. itu trauma pribadi. Oke. Nah, kita akan selang sedikit dengan satu buah video yang saya merasa ini sangat personal ya. Karena ini adalah video kesan dari Busonya, pesan tentang buku ini. Iya, tapi Kak Johan, saya juga mau berterima kasih terlebih dahulu. Yes. Yang terutama untuk tim penyusun buku. Oke. Lalu juga ada first reader kita yang hari ini nggak bisa hadir tapi ada di Zoom, yaitu DS Selana. Oke, terima kasih. Dan juga untuk yang menggambar buku kita. Teman kita. Yaitu Thomas Hari Gunawan, top 94. Gak kenal ya, kita punya THG. Gambar ini ya, keren banget. Luar biasa. Ini satu talent luar biasa yang dulu sedikit lagi hilang dari sekolah kita ya. Karena dia pernah kasus dari SMP, ingat kan? Kasus karena menggambar dan begitu miripnya hampir dikeluarkan dari sekolah. Tapi memang saya percaya everything happens for a reason. Dia bertahan di sekolah, dia lulus bareng-bareng kita, dan lihatlah hasil karyanya. Keren banget ya. Itu adalah hanya sedikit yang kita sebutkan. Yes. Nanti kita akan melihat kreditnya di belakang, karena buku ini bukan hanya satu orang yang bekerja, tapi merupakan kolaborasi dan kerjasama semua dari rekan-rekan IATO. Betul sekali, sumbangsih dari semua. Ya. Oke, mari kita ajak Anda untuk lihat video yang satu ini. Saya duluan dapat order ya. Ini gimana rencananya buku teh nggak dijual. Tapi saya nggak mau jual buku. Ya. Tapi siapa saja yang butuh. Siapa aja yang butuh. Dan Oke. Tapi selama dia masih nyandang predikat SMA. Ya, kalau sudah selesai SMA ada dianggap dia sudah mampu menggerakkan keterampilannya. Ya. Jadi, tapi selama sampai SMA, ya, kita bantu dia untuk selesai dengan SMA. Jadi untuk anak-anak yang kurang mampu, yang dari SD, SMP sampai maksimal SMA gitu ya Bu ya. Yang penting anaknya jangan sampai putus sekolah aja. Sudah lulus, silahkan lu berjuang gitu ya Bu ya. Siap. Jadi bukan jual buku ini. Ya. Tapi ya kalau diganti uang, anggap aja untuk kertas dan untuk cetak gitu. Iya, cetak ya Bu ya. Ya, itu mah seikhlasnya. Ya. Mau 2.000 juga orang ikhlas mah. Iya. Terima kasih gitu. Iya. Nah, dengan demikian semua, terutama yang IA, yang bisa terlibat. Dan buku ini bukan bawa nama saya, tapi bawa nama IATO itu sendiri. Iya. Jadi intinya semua yang ambil buku ibu dan memberikan dana itu sama seperti membantu pendidikan di Indonesia. Ya.
Dan kita memang kerjasama sama IATOP sama Paulus ketuanya, ada juga kata pengantar di salah satu halaman Ibu sini. Jadi nanti pemasarannya bisa dibantu lewat IATOP juga. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk busanya. Jadi itu adalah pesan pada saat buku ini sudah hampir finish. Dan seperti yang Anda dengarkan tadi, misi di balik buku ini adalah untuk membantu anak-anak yang putus sekolah sampai SMA. Ya. Oke. Dan saya terharu ketika Ibu Sonya masih, maksudnya dengan selang oksigennya pun masih bisa ingin merangkul semua untuk bisa bantu adik-adik kita. Itu merupakan satu semangat yang luar biasa. Yes, betul sekali. Oke. Dan berlanjut dari apa yang Anda lihat tadi, kita akan mengundang kembali Awan dan Femi ke sini, sekaligus mengundang perwakilan dari keluarga untuk memberikan sebuah tanda terima kasih. Dan kita juga tadi saya dapat info dari rekan kita Cung Video bahwa di Zoom ada yang angkat tangan ya katanya. Mungkin ada yang angkat tangan di Zoom. Ya, ada yang angkat tangan. Setelah ini mungkin kita akan interaktif bersama dengan teman-teman dari Zoom. Boleh saya lihat yang angkat tangan yang mana? Primariati. Oke. Boleh. Apakah bisa kita dengarkan audio dari Zoom-nya? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom pada sore hari ini, dan juga ada Rosa Pram. Ada Rosa. Oke. Oke, yang pertama Rosa. Mungkin kita akan menyapa dulu Kak Primayati. Cecilia. Boleh dibuka juga mungkin Zoom-nya, videonya. Kalau bisa. Silakan Anda bertanya, kami menjawab. Jangan lupa passwordnya, enggak ya? Atau maksudnya itu cuma pengen angkatan berapa tadi? Jangan-jangan maksudnya bukan angkat tangan, pengen tos aja gitu? Oh iya, tos. Oke. Saya tos Anda juga kalau begitu. Jangan. Apakah? Oke, kita tunggu sampai nanti muncul. Kita akan lanjut. Lanjut dulu. Kenapa? Mungkin mau dadah. Mungkin dia ramah. Dadah juga. Ya, oke. Silakan diberikan. Tanda terima kasih dari keluarga untuk Kak Femi. Silakan di sini. Iya. Silakan diberikan, hadap ke depan teman-teman. Silakan diabadikan. Boleh ngaji sedikit mungkin? Ya. Cukup, Puan? Oke. Oke, sebuah ini juga karya dari Kak Thomas. Oh, ada tanda tangan THG nggak? Oh, ada, betul. Baiklah. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Masker boleh dibuka? Masker boleh dibuka, oke. Siap. Kalau kata panitia boleh. 1, 2, lagi. 1, 2. Oke. Ini adalah sedikit tanda kasih dari kita, dari pihak keluarga kepada Kak Femi, dari Kak Cindy dan juga Kak Reni. Semoga menjadi satu kenangan tak terlupakan atas apa yang telah Femi berikan untuk ibu dan keluarga. Yang tadinya hanya penerjemah akhirnya bisa menulis satu buah buku yang ternyata itu tidaklah mustahil untuk seorang Femi. Semoga habis ini kita tunggu karya-karya berikutnya ya. Iya, saya mau komen dari yang naik berterima naik level sekarang. Oke. Terima kasih. Masih ada? Femi? Masih ada? Oke, satu lagi. Boleh. Hah? Udah habis? Oh, baik, itu aja. Oke. Terima kasih. Dan saya rasa ada yang mau persembahan dari Kak Reni. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Sudah. Singkat aja, kalau tadi kami memberikan ungkapan terima kasih kepada Femi yang mungkin menjadi
utamanya gitu ya, mendengarkan Zoom dan cerita Mama, lalu juga mencoba mentranskrip itu semua menjadi sebuah buku. Izinkan kami juga dari pihak keluarga secara simbolis mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman 94 khususnya yang dari awal membuka diri, membuka hati untuk mewujudkan keinginan Mama ini, dan gak berhenti hanya ya Wan pengen buku aja, tapi banyak lebih dari situ gitu, dari pemasarannya, lalu untuk acara ini juga gitu. Jadi untuk teman-teman 94 dan juga Persekutuan Doa We Care, terima kasih banyak. Yang kedua tentunya kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk IATOP. Dalam hal ini Paulus, terima kasih banyak dukungannya. Seperti tadi yang kata Mama bilang bahwa ini mudah-mudahan banyak melibatkan teman-teman dari IATOP juga gitu. Mungkin boleh kami undang Paulus sebentar, dan juga mungkin David sebagai wakil dari Persekutuan Doa sebentar aja. Oke, silakan naik. Paulus Prananta dari IATOP dan David. Ini nggak ada di skrip. Memang ini permintaan dari Karani. Gak ada. Oke, aku pura-pura kaget ya. Surprise ya. Kalau kaget belalak dikit, belalak. Pura-pura gitu. Kan udah tahu nih padahal. Oke, surprise. Iya, kita kong kali kong. Kita ada pintu belakang. Ini sedikit dari keluarga untuk teman-teman yang membantu, dan yang pastinya juga tak bisa disebutkan satu persatu tim dari pembuat buku ini. Oke. Stay on stage, foto bareng yuk, berenam Jejer, yuk. Nanti, bukan, ini tiba-tiba saya salah, itu salah occasion. Saya mencium aroma after party seperti ini. Ya. Oke, rapat. Ben ada. Oke. Ayo, rapat. Ben ada, DJ tinggal manggil, gampang. Ben ada, mic ada, aman. Oke, yuk kita balikan dulu. 1, 2, lagi. 1, 2. Ya. Gayanya formal banget. Formal, yang lain atuh. Kayak kondangan. Iya. Gayanya sarang deh. Ternyata bukan cuma tampangnya Korea, kepala juga Korea tuh. Sarang sarang tawon. Opa, ada konfeti. Dananya nggak ada Kak. Mohon maaf. Ya. Kita boleh panggil Opa tapi P-nya 1. Udah dikasih hati, jangan minta jantung Kak. Oke, guys. Terima kasih David. Terima kasih Paulus. Terima kasih. Boleh silakan turun. Keluarga Busonya bersama Awan, please stay on stage. Mohon maaf, jangan turun dulu sebentar. Tunggu sebentar. Boleh saya tahan Anda sebentar itu. Paulus, terima kasih. Boleh saya ajak Anda kembali ke tempat duduk Anda. David, thank you. Teman-teman semuanya, kita akan resmikan peluncuran buku I Am the Happiest Teacher in the World. Yakin Wan? Dengit ya? Boleh saya ajak Anda semua berdiri di belakang sini? Yang ngomong lengit berarti nanti kalau itu yang dicurigai yang pertama ya. Silakan bergabung. Oke. Dan ini kita sedang melihat di depan ada sesuatu yang membungkus, ada kain hitam. Kita ingin tahu seperti apa. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kan pura-pura kayak tadi surprise gitu ya. Oke, silakan dipersiapkan dan ada videonya ya. Oke, tunggu cue dari saya ya. Baik, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Mari kita resmikan peluncuran buku I Am the Happiest Teacher in the World. Foto, penting foto. Foto, konten. Mungkin boleh dengan tadi Kak Femi kita undang juga. Femi, let's go. Kak Femi, dan mungkin ada teman-teman yang bisa ikutan tim buku juga boleh kita undang untuk ke atas. Link. Oke, Henti, David, Linda. Lagi santai di pantai, nyemer di tiang. Lin, maju Lin. Yuk, naik. Ayo. Pelan-pelan. Ini hanya sebagian kecil dari teman-teman. Ada lagi. Masker. Adi, saya mah cuma ikutin yang di depan, suruh panggil siapa saya panggil.
Ya, ada Adi katanya. Ada siapa lagi? Kok? Linda masker. Masker boleh. Itu Linda udah. Ini adalah teman-teman yang dalam prosesnya. Oh, Shane. Oh ya. Dalam proses dalam kalau gitu bikinnya setengah lingkaran ya, setengah lingkaran supaya bisa saling megang. Ya. Oke, siap. Foto dulu ya. Ya cukup. Oke. Satu dua, lagi. 1 2. Oke, mau pegang bukunya? Yuk dipegang. Tunjuk aja. 1 2, lagi. 1 2. Sarang heo. Ya. Cuan-cuan, lai. Pandemi cuan. Oke, iya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi inilah buku yang kami persembahkan sebagai sebuah saksi perjalanan hidup Ibu Sonia yang tentunya kami harap bisa memberikan inspirasi dan menjadi berkat. Betul. Dan bagaimana cara pemesanannya? Tinggal isi aja Google Form yang ada, kita ada QR code-nya atau juga nanti mungkin boleh langsung minta ke panitia yang ada di sini. Yang offline bisa langsung bisa langsung pesen di depan, langsung dapat bukunya. Dan di Instagram pun kita punya linknya dan juga semua keterangannya seperti itu tuh. Kalau yang sekarang di sini mungkin bisa langsung di capture aja. Yang di rumah juga bisa langsung di follow Instagramnya. Dari situ semua tentang bagaimana cara pemesanan dan bagaimana cara mendapatkan buku ini dan segala macamnya ada di situ. Semua informasi sudah lengkap di sana. Jadi sekali lagi, buku ini bisa teman-teman dapatkan dengan sistem donasi. Betul. Jadi ini juga adalah bentuk sumbangsih Anda semuanya untuk mendukung mereka yang kurang beruntung, anak-anak yang kurang beruntung, dan akan menjadi dana bantuan untuk mereka menyelesaikan sekolah pendidikan mereka. Tunggu sebentar, mungkin kita akan foto dulu sebelum kita mengumumkan kembali. Ada Ibu Sally. Kita akan mengundang Ibu Sally untuk ke depan dan Kak Paulus juga mungkin untuk bersama-sama kembali dengan rekan-rekan yang tadi foto bersama. Oh, boleh. Boleh. Selamat sore Ibu, silakan naik Ibu Sally, mungkin atau dengan keluarga ada Kak Cindy dan Kak Reni, Kak Paulus, perwakilan dari IATOP dan juga Kak Hari mungkin boleh. Silakan. Perwakilan dari keluarga dan dari Kak Femi dan Kak Awan saya undang kembali untuk bersama-sama foto dengan Ibu Sally dan Kak Paulus. Jadi jangan lupa untuk berdonasi, transfer. Tadi Ibu Sonia ngomong 2.000 juga nggak apa-apa kalau saya ikhlas. Tapi kalau saya di situ nyebut jangan 2.000 teuing atau kamu belum tahu mata uangnya apa? Oh iya, 2.000 US. Terima kasih ya. Ditunggu 2.000 US-nya, 2.000 Euro-nya, jangan-jangan pound sterling gitu ya. Ya silakan maskernya dibuka. Ini salah satu beda generasi tapi kita tetap kompak ya. Betul. Lintas generasi. Lintas terakhir. 1 2. Oke. Ini juga yang diinginkan oleh Ibu Sonia, di mana kita selalu menjaga keakraban dan tali persaudaraan kita. Betul. Tidak ada lagi batas yang namanya kamu angkatan berapa, tapi kita akan bersama-sama. Apa kamu ketawa? Ngerasa? Karena aku kan anak bawang. Kamu anak bawang? Kayaknya kalau kayak gitu aku nggak sopan. Kamu pencup bawang? Iya. Nah, Oke, terima kasih Bu Sally, terima kasih Paulus, terima kasih keluarga. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih atas IATOP 94 dan PD Top 94 We Care. Ada juga IATOP Orkestra yang tadi merekam lagu We Never Walk Alone, dan juga ada tim penyusun buku, band peluncuran buku, Femi Top 94 dan DS Lana. Lalu ada Diana Pratiwi Top 94, Thomas Hari Gunawan Top 94, Gereja Inspire Community Center, yaitu tempat kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga ada Pastor Chandra Sunjaya dan Hana yang juga top 94. Ada Hands Organizer yaitu Kak Sunjaya Budiman di top 99. Ada Chung Video Production
dan juga ada Ingrid Yohansa, Johan Susanto Putra. Siapa itu? Ada Andril Film, yaitu Kaufik Andril dari Top 94, dan ada juga Studio 8 Kak Andri Marantika yang tadi sudah bukan tadi ya, yang membantu dalam proses perekaman lagu-lagu. Para donatur cetak buku I Am the Happiest Teacher in the World, dan saya sendiri, boleh lah ya dibacain. Putri Syik Top 2005. Si kuncup bawah. Si kuncup bawah. Udah belum anak masih kuncup. Masih anak bawang kata gue aja. Oke, dan ini ada satu lagi lagu, yaitu Goreskan Kisahmu Sendiri. Disingkat GOKS. Tadi thank you for teaching me. Yes. FTM. Nah, sekarang judulnya Sultan Agung GOKS. Sultan Agung GOKS. Dan ini juga ditulis oleh Kak Sarah Diana. Yes. Jadi mari kita dengarkan lagu berikut ini. Oke. Boleh saya minta izin ditemani dengan ibu di sini? Bukan kamu kuncup bawah. Duduk. Aku GR ternyata. Let's go guys. Di Sultan Agung pagi itu semangat menyambut hari baru, rasakan hembus angin sejukkan hati, semangatku isi mimpi. Kau bukan layang-layang di langit biru yang terbang tanpa arah tujuan. Kamu punya mimpi untuk jadi berarti. Jangan takut hadapi hari. Ku mau katakan kamu berharga lebih dari yang kau kira. Kamu bermakna bukan karena jadi standar dunia. Tahukah kau dan aku tidaklah sama. Kita merangkai kisah berbeda. Ayo raju mimpi biar punya arti, goreskan kisahmu sendiri. Tahukah kau dan aku tidaklah sama. Kita merangkai kisah berbeda. Ayo raju mimpi biar punya arti, goreskan kisahmu sendiri. Tahukah kau dan aku tidaklah sama. Biar punya arti, goreskan kisahmu sendiri. Ayo raju mimpi, biar punya arti, goreskan kisahmu. Goreskan kisahmu. Goreskan kisahmu sendiri. Goreskan kisahmu sendiri. I am the happiest teacher in the world. Terima kasih semuanya.
selamat siang. Dengan berakhirnya lagu Goreskan Kisahmu Sendiri mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih yang sudah hadir on-site. Terima kasih kalian semua yang sudah hadir di Zoom ya? Iya. Di Zoom. Kalian semua hebat. Kalian semua luar biasa. Terima kasih untuk effort. Terima kasih kalian sudah. Jangan lupa. Belum nyampe. Bukan. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu di hari Minggu sore, di mana waktu family time, waktu santai, tapi kalian semua hadir untuk menyimak kita berdua. Dan dengan ini kita akan buka semua jalur untuk Anda berdonasi. Sekali lagi silakan masuk ke Instagram page. Ya, Instagram page, di situ nanti ada semuanya. Yes. Pemesanan dan boleh berdonasi juga. Ya, semua tata cara sudah ada jelas di sana. Silakan masuk ke Instagram page dari The Happiest Teacher in the World. Benar ya, Lin ya? The Happiest Teacher in the World. The Happiest Teacher in the World. Semakin keren lagi kalau donasinya banyak, benar nggak? Gak ikutan, gak ikut. Supaya kita tolongin teman-teman yang gak bisa sekolah. Oke, sekali lagi thank you semua, kalian semua luar biasa. Dengan ini kita pamit. Bersama dengan rekan saya Putri dan juga Johan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Bye bye. Sampai jumpa lagi. God bless you. Siap. 1, 2, lagi, 2 kali lagi. 1, 2, bebas. Ikut ayam Pak. Kak Dario, woi. Siap, 1, 2. Belum. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih udah hadir. Terima kasih udah mau meluangkan waktu ya untuk ikut acara peluncuran buku Busonya ini dan The Happiest Teacher in the World. Mohon bantuannya supaya bisa di-share relasi-relasi supaya semakin banyak hati yang bergerak untuk membantu anak-anak yang kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan mereka dari SD, SMP, dan SMA. Semoga buku ini bisa menjadi awal kita menjadi garang dan terang supaya pendidikan di Indonesia semakin maju dan tentunya kita menjadi angkatan Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk panggil. Teman-teman, kita doa bersama dulu yuk. Teman-teman, kita mau bersatukan hati yuk dalam doa untuk mengucapkan syukur atas pertemuan kita hari ini. Saya pimpin dengan cara Katolik, untuk yang beragama lain silahkan untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore Tuhan, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk karunia kesehatan dan rezeki yang telah kami terima setiap harinya, khususnya pada hari ini Tuhan, sehingga memungkinkan kami semua, anak-anakmu, untuk berkumpul di tempat ini, di ICC, untuk sama-sama menghadiri acara launching buku Legacy Busonya I Am the Happiest Teacher in the World. Tuhan, kami berterima kasih atas kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kau sudah pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, dan semuanya begitu lancar Tuhan. Engkau yang menemani kami sejak perjalanan dari awal pembuatan buku untuk persiapan segala sesuatunya, termasuk acara ini. Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan hati kami. Begitu banyak teman-teman yang luar biasa dari Yakob dan juga
dari rekan-rekan guru, keluarga, juga relasi dari musuhnya, baik di marriage encounter dan choice. Begitu luar biasa, begitu ajaib. Kami tahu hal ini bukan karena kuat dan gagah kamu, Tuhan. Tapi hal ini adalah berkat kemurahan karena Engkau sayang kepada Ibu Surga. Mama, Oma, guru kami yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menerima misalnya di dalam pangkuanmu. Dan kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang ada di sini maupun yang tidak bisa hadir, yang hadir lewat Zoom juga. Kau berkati kami semua, termasuk begitu banyak pendukung acara ini yang kalau misalnya saya sebutkan satu persatu akan sangat lama ya, karena begitu banyak hati yang menyayangi Gusonya. Kiranya Engkau yang berbelas kasih untuk membalas kebaikan mereka Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, Engkau berkati pelayanan mereka, supaya kami semua bisa menjadi garam dan terang, baik dalam keluarga, dalam usaha maupun dalam pelayanan di masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Ada beberapa dari kami yang akan kembali ke rumahnya, baik di Bandung maupun di luar kota Tuhan. Kiranya Engkau sertai dalam perjalanan pulang. Engkau kirimkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga mereka supaya mereka bisa sampai dengan selamat di rumahnya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dede Sana sebagai co-founder kita yang membantu dalam pembuatan buku ini tentunya. Sebagai first leader, dia juga memberikan banyak masukan dan banyak input untuk buku I Am the Happiest Teacher in the World.